dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini memasuki malam tanggal 19 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita yang sudah wafat, juga untuk guru-guru kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah mewujud kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, apabila ada di antara kita atau di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat atau kurang fit badannya, yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, kemudian diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Yang badannya kurang fit, semoga oleh Allah diberikan badan yang fit, full fit, sehingga dapat beraktivitas di dalam kesehariannya sebagaimana biasanya. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi fil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Huwa habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtarib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Huwa
Nabiyuna Mustafa min akramil basyari. Nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli mina amwali muqtarimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmi, bapak-bapak juga para pemuda yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Ada 3 perkara di mana 3 perkara ini adalah merupakan malapetaka atau bencana yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita dengan sebab kita melarikan diri, atau maksudnya adalah menjauhkan diri dari para ulama dan dari para fuqaha. Jadi apabila umat Islam yang hidup di akhir zaman sekarang ini, mereka sama-sama berbondong-bondong lari dari para ulama, lari dari para fuqaha. Yang dimaksud lari di sini maksudnya adalah menjauhkan dirinya dari para alim ulama, menjauhkan dirinya dari para fuqaha, para ulama ahli fikih. Tidak pernah mau berkumpul dengan para alim ulama, dengan para fuqaha di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis khatib, maulid dan sebagainya. Intinya umat Islam sudah jauh dari para alim ulama sebagai pewaris para nabi. Maka apabila hal seperti ini sudah menjadi realita, kenyataan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 macam malapetaka kepada kita. Yang apabila malapetaka tersebut sudah didatangkan oleh Allah kepada kita, tentu kita tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan untuk menolak datangnya malapetaka yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Sayati artinya akan datang, ala ummati atas umatku,
yakni atas umat Islam seluruhnya. Opo zamanun suatu zaman, suatu masa, yafiruna, di mana pada masa itu umatku mereka melarikan diri, maksudnya menjauhkan diri. Yafiruna, menjauhkan diri minal ulama, dari para alim ulama. Tidak mau dekat dengan para alim ulama. Bahkan mereka bukan hanya menjauhkan dirinya dari para alim ulama, bahkan lebih dari itu, tidak sedikit di akhir zaman banyak umat Islam yang ngakunya Islam tapi benci kepada para ulama, tapi mencaci para ulama, menghina para ulama, bahkan mengintimidasi para ulama, bahkan mengkriminalisasi para ulama. Jadi seakan-akan ulama itu penjahat besar bagi mereka, seakan-akan ulama itu koruptor besar bagi mereka, seakan-akan ulama itu teroris besar bagi mereka. Mereka berbondong-bondong untuk menjauhinya, bahkan bukan hanya menjauhinya, tapi juga membenci, menghina, mencaci maki, memfitnah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan terjadi, dan ini sudah terjadi. Dan kejadian ini sudah disinyalir oleh Rasulullah jauh sebelum kita lahir ke alam dunia. Dia akan datang dalam waktu dekat satu masa, di mana pada masa itu umat Islam ngakunya Islam tapi menjauhkan diri dari ulama, ngakunya Islam tapi membenci para ulama, ngakunya Islam tapi mencaci maki, memfitnah, memusuhi para ulama, bahkan tidak menutup kemungkinan ingin membunuh para ulama. Wal fuqaha, dan mereka menjauhkan diri dari para fuqaha. Yang dimaksud para fuqaha di sini adalah para ulama ahli fikih. Artinya di akhir zaman nanti banyak orang-orang Islam bertanya tentang hukum agama, tentang hukum fikih, bukan kepada ulama, tapi mereka bertanya kepada yang bukan ulama. Akhirnya mereka mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan keterangan agama, yang tidak sesuai dengan landasan hukum agama, yang tidak sesuai dengan dasar dalil-dalil hukum agama. Akhirnya banyak umat manusia yang disesatkan dan tersesatkan dari jalan kebenaran. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila keadaan umat Islam sudah seperti itu keadaannya, kata Nabi, paya betalia hukumullah bisalah sati baliyatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada mereka 3 macam malapetaka. 3 macam malapetaka yang kadang-kadang malapetaka itu sebenarnya sudah datang, tapi oleh karena mereka tidak bertafakur, tidak bertadabbur, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, akhirnya mereka menganggap itu biasa-biasa saja, bahkan menganggap itu bukan sesuatu yang penting, padahal itu adalah merupakan malapetaka. Jadi mereka sudah tidak menggunakan akal pikirannya lagi. Mungkin oleh karena faktor penyebabnya adalah mereka, ya, di kepala mereka yang ada hanya dunia dan dunia saja. Hanya memikirkan tentang dunia, memikirkan tentang bagaimana hari ini makan yang enak, makan yang mewah, dan sebagainya. Pokoknya orientasinya
hanya bersifat duniawi. Padahal itu malapetaka. Yang pertama, dari 3 malapetaka tersebut, dari 3 bencana tersebut, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan mencabut, akan menghilangkan, mensirnakan, melenyapkan keberkahan dari apa saja yang mereka usahakan. Semuanya tidak mendatangkan keberkahan sama sekali, bahkan justru ujung-ujungnya akan mendatangkan ajab, akan mendatangkan siksaan buat mereka. Cuma kadang-kadang sebahagian banyak dari saudara-saudara kita kadang-kadang memahami tentang barokah itu identik dengan materi. Nah, kalau ada saudara kita memahami mengenai pengertian barokah identik dengan materi, itu berarti yang bersangkutan belum paham betul tentang pengertian barokah. Jadi barokah itu patokannya bukan materi. Barokah itu patokannya bukan harta berlimpah ruah, grogi pantau, grogi dulu, ngalaya di tengah imah, uang mewah, uang banyak berlimpah, rumah mewah bertingkat, mobil banyak serba mengkilap, istri 4, bukan. Harta berlimpah belum tentu berkah. Kalau ada orang hartanya berlimpah tapi jauh dari agama, nggak pernah sholat, itu bukan berkah, ajab itu. Nah, kadang-kadang juga ada orang ngomong, mendingan saya daripada ente rajin sholat itu kere, mendingan saya nggak sholat tuh, lihat rumah mewah, mobil banyak tuh berjejer, jabatan tinggi, sawah di mana-mana, itu bukan berkah, itu istidraj. Disumpun oleh Allah. Lihat, Korun kaya nggak kaya, tapi aja baginya. Sa'labah kaya nggak kaya, tapi aja baginya. Fir'aun kaya tapi aja baginya. Apakah kita mau kaya tapi ujung-ujungnya mendapatkan azab Allah di akhirat, di neraka selama-lamanya? Jadi salah besar ketika kita memahami tentang pengertian barokah diidentikan dengan materi. Barokah itu patokannya bukan harta, bukan harta. Menurut para ulama, definisi atau takrif atau dobit atau palengeran atau pengertian barokah itu adalah al-barakatu wa azyadatul khair. Barokah itu tambah kebaikannya, bukan tambah hartanya. Buat apa tambah hartanya berlimpah ruah, tapi kebaikannya tidak ada? Jangankan kebaikan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri buat di akhirat nggak ada. Karena jauh dari Allah, jauh dari agama, meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diberitahu Allah. Itu bukan barokah aja itu. Awas jangan sampai nikmat dari Allah berubah jadi ajab. Sebab dalam hal umat manusia menerima nikmat dari Allah, itu secara global terbagi ke dalam 2 golongan besar. Nih, Allah menurunkan nikmat kepada hambanya terbagi 2. Ada yang syakir, hambanya mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur dia. Syakirin, itu golongan syakirin. Golongan syakir adalah golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara yaitu menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia sehat, dia gunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia berlimpah harta, dia gunakan, dia belanjakan hartanya di jalan Allah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, menolong jompo-jompo, orang-orang terlantar. Itu namanya syakirin, orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Janji Allah bagi orang yang seperti ini, lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la azidannakum,
maka niscaya kami, kata Allah, akan menambahkan nikmat kepadamu dengan nikmat yang lebih banyak. Tapi bukan di dunia, di surga nanti. Justru di dunia mah nikmat dari Allah sedikit demi sedikit, step by step, qalilan tak qalilan, seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, usia semakin bertambah, kenikmatan semakin berkurang. Dulu kita waktu remaja lari maraton kuat, sekarang udah umur 70 tahun coba diajak balap. Ngapa nggak bisa? Waktu remaja, waktu pemuda gagah perkasa, wah, mata awas, udah tua mata rabun, itu berkurang nikmat. Ujung-ujungnya nanti kita akan kembali seperti bayi. Kalau dikasih banyak umur, udah nggak bisa apa-apa, modal di situ, kencing di situ. Itu sunatullah. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran, janji Allah surat Ibrahim ayat 7, la azidannakum, jika kamu bersyukur maka niscaya kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Itu maksudnya di surga, bukan di dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ini golongan kedua nih. Tadi golongan pertama dalam hal menerima nikmat Allah adalah golongan syakirin, golongan orang-orang yang bersyukur. Janji Allah buat mereka, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada mereka dengan nikmat yang lebih banyak, lebih agung, lebih besar, lebih mulia, lebih sempurna, yaitu nikmat di dalam surga nanti. Karena kita hidup bukan hanya di dunia sementara, cepat atau lambat, mau tidak mau pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kita semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah. Memang kita milik siapa? Memang siapa yang menciptakan diri kita? Bukan orang tua kita. Orang tua kita penyebab aja, penyebab jadinya kita. Orang tua juga kita juga punya. Asalnya Nabi Adam, Nabi Adam menciptakan siapa? Ciptaan Allah. Asalnya nggak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Allah qadir, hidam, buat awal akhiru. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Nah, kita semuanya milik Allah dan kepada Allah kita semuanya pasti akan kembali. Golongan yang kedua dalam hal menerima nikmat dari Allah adalah golongan apa? Kafirin. Golongan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Yang dimaksud golongan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, jadi mereka mendapatkan nikmat dari Allah, malah justru nikmat dari Allah oleh mereka bukan digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk berbuat durhaka kepada Allah. Dikasih badan oleh Allah, emang yang ngasih badan sehat siapa? Allah, bukan dokter. Dokter juga bakal sakit, dokter juga bakal mati. Yang nggak pernah sakit, yang nggak pernah mati Allah. Dokter juga manusia. Nah, dikasih badan sehat, kesehatannya bukan digunakan untuk sujud, bukan untuk ruku, untuk baca Quran, untuk sholat, tapi kesehatan justru digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, berjudi, berzina, melacur dan sebagainya. Ini orang kufur atas nikmat Allah. Allah pasti murka kepada mereka nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menggunakan nikmat dari Allah bukan untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, tapi justru malah sebaliknya, menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah, untuk membuat Allah murka. Nah, bagi golongan yang kedua ini apa ancaman Allah? Wala in kafartum inna azabi lasadid. Itu kata Allah, tegas Allah, nggak perintah-perintah. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, kamu aku kasih nikmat bukan digunakan untuk beribadah padaku, kata Allah, malah justru kamu berbuat durhaka padaku, melanggar larangan-larangan itu, maka kata Allah, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku, siksaanku sangat amat keras. Seringan-ringannya siksaan Allah bagi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah di neraka. Ini siksa neraka paling ringan, paling ringan.
ringan, paling ringan, nggak ada lagi, paling ringan. Seseorang di neraka pada kedua tumit kakinya diletakkan, ditempelkan secuil bara api neraka. Bukan api nerakanya, baranya. Kalau kata orang Sunda, ruhaknya. Ya, kan ada bara api, ada apinya. Ini baranya, cuma secuil. Ditempelkan di kedua tumit kakinya. Saking panasnya itu bara api neraka, itu membakar seluruh apa yang ada dalam perutnya, usus-ususnya, usus 12 jari, ginjal, jantung semua terbakar. Naik panasnya ke atas sampai polanya mendidih, kayak air mendidih. Sampai matanya keluar, rontok, kesakitan. Nggak percaya, nanti buktikan di neraka. Silahkan kalau kita berani melawan Allah. Nah, itu siksa neraka yang paling ringan. Siksa neraka itu bermacam-macam. Semuanya nggak ada yang mengenakan, mengerikan, menakutkan, menyakitkan, pedih, azabun alim, azab yang pedih, menghilangkan, menyakitkan, menyengsarakan, membuat kita menderita. Nah, kalau kita sudah di neraka, baru kita nanti nyesel. Tapi sehebat apapun penyesalan kita, kalau kita sudah ada di neraka siksa, percuma, nggak ada artinya. Kita nggak bisa lagi ke dunia, nggak bisa ibadah lagi. Dunia udah hancur, udah nggak ada alam dunia kalau sudah terjadi kiamat. Nah, makanya Allah utus para nabi, para rasul memberikan peringatan kepada umat manusia supaya sadar, supaya umat manusia sadar tugasnya di dunia untuk apa? Apa hanya untuk berkoyak-koyak? Apa hanya untuk bersenang-senang? Apa hanya untuk memperdulikan hawa nafsu belaka? Padahal kata Allah jelas dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kata Allah, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia yang berbeda warna kulit, bahasa dan bangsa, juga negara. Aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah. Kita dikasih mata, gunakan mata kita untuk ibadah kepada Allah. Caranya gimana? Baca Quran. Ini kadang-kadang ngakunya Islam, tapi lebih baik menggunakan matanya untuk membaca, untuk melihat Facebookan, TikTokan daripada melihat Al-Quran. Ngakunya Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah dijajah oleh orang Yahudi mulai kecanggihan teknologi. Secara tidak sadar kita lagi dijauhkan oleh orang-orang Yahudi dari ajaran agama kita, dari ajaran Rasulullah melalui kecanggihan teknologi. Coba anak-anak kita kan itu ironis, anak SD kelas 4 main gadget-gadgetan sampai nggak mau lepas HP-nya, sampai lupa sholat. Itu jajahan Yahudi itu. Mereka mah untung kuotanya kita beli, HP-nya kita beli. Kita Yahudi, anak kita masa depannya. Berapa banyak orang, anak-anak masuk rumah sakit jiwa gara-gara gadget. Maka yuk kita didik anak-anak kita, generasi akan datang. Akan bagaimanakah warna dan corak bangsa Indonesia, agama Islam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang? Itu jawabannya ada pada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Makanya kita, kewajiban kita orang tua mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama, pendidikan tauhidnya, supaya anak-anak kita benar-benar bertauhid kepada Allah, mengenal Allah sebagai Tuhannya, dan mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Kita didik ilmu fikihnya tentang tata cara sholat yang baik. Kita didik anak kita biar bisa baca Quran. Sebab anak-anak kita itu darah daging kita. Jangan sampai kita rajin sholat dan ibadah, tapi kita bersikap dayus, bersikap masa bodoh terhadap pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita mau surga di akhirat nggak jadi, ditarik sama anak kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah memberikan peringatan kepada kita.
anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ini kata Allah, yang dipanggil kita orang-orang beriman. Maka kalau kita mengaku beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil kita. Kita merasa beriman enggak? Oh, saya beriman. Ya, kita merasa terpanggil. Orang beriman kalau dipanggil sama Allah, sami'na wa ata'na, ya Allah, ya Tuhan kami mendengar panggilan-Mu dan kami akan mentaati perintah. Begitu orang beriman. Itu sikap orang beriman. Beda dengan sikap orang kafir, beda dengan sikap orang munafik. Ketika dipanggil oleh Tuhannya, sami'na wa ata'na, kami mendengar seruan Tuhan kami, tapi kami akan menentukan hak lainnya, kami akan menentangnya. Itu sikapnya orang-orang kafir. Itu sikapnya orang-orang munafik. Kita bukan orang kafir, kita bukan orang munafik, kita mengaku orang beriman. Dalam ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Quran? Coba hitung ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah, ayat Madaniyah. Itu rata-rata ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah, itu rata-rata kebanyakan kalimatnya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Mekah ya ayyuhan nasu. Itu perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, itu tanda ayat tersebut diturunkan di Madinah. Itu namanya ayat Madaniyah. Coba itu dalam Quran. Ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu banyak itu. Itu menunjukkan betapa alangkah Allah ini sayang kepada kita supaya kita selamat dari neraka. Terus diperingati. Itu sayangnya Allah kepada kita. Cuma sayangnya kita yang disayang nggak mikir-mikir. Istilah pepatah mengatakan balung langka dagingnya, diturung langka eringnya. Rasulullah mati-matian ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Kitanya malah berbuat durhaka sama Rasulullah. Nggak mikir kitanya, nggak punya malu sama Rasulullah. Rasulullah menghabiskan umurnya hanya untuk kita, menyelamatkan kita dari neraka. Padahal buat apa capek-capek Rasulullah ngurusin kita kalau Rasulullah mementingkan diri sendiri. Rasulullah ditawarkan oleh Allah kok. Lihat Al-Quran surat Ad-Duha ayat 5. Kata Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau bahasa kita begini, hai Muhammad, apa yang kau inginkan? Katakan, akan aku berikan. Itu kata Allah. Kalau engkau ingin menjadi king of king, raja di atas raja, aku kata Allah akan menjadikanmu raja seluruh alam jagat raya. Dunia akan kau kuasai. Kalau kau ingin menjadi manusia terkaya, gunung Uhud aku jadikan emas buat kamu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak mau, malah menangis. Ditawarkan jabatan, kedudukan yang tinggi, harta yang tak terlihat, malah menangis. Kata Nabi Muhammad, "Ijaz ya Rabb, la arda wa hidu min ummati finnar." Ya Allah ya Rabb, apapun yang akan kau berikan saja kepadaku. Tapi semuanya itu, kedudukan, harta, semuanya itu tidak akan membuat hatiku bahagia, tidak akan membuat hatiku senang. Selagi aku mendengar ada umatku satu orang saja masuk neraka, aku tidak akan senang. Aku ingin umatku semuanya selamat dari neraka. Karena Rasul tahu neraka itu luar biasa dahsyat, panas api neraka. Karena pernah diperlihatkan oleh Allah waktu peristiwa Isra Mi'raj. Sampai Rasul sujud gak bangun-bangun, takut umatnya masuk neraka. Luar biasa belanya Rasul kepada kita. Tapi kita umatnya nggak mikir, malah membenci Rasulullah, malah menghina Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh karena sudah masuk waktu Isya. Jadi itu yang pertama, Allah akan mencabut, mengangkat, menghilangkan keberkahan dari apapun yang kita usahakan. Kalau usaha apapun yang kita usahakan nggak berkah,
itu nanti ujung-ujungnya kita akan ketemu ajab Allah. Kalau nggak berkah, walaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, tapi kalau nggak berkah, dia jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, dekat dengan keburukan. Padahal kita berdoa, Allahumma ilal khairi qaribna wa anisari abidna. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah diri kami dari keburukan. Nah, kalau nggak berkah, dibalik oleh Allah, didekatkan dengan keburukan, dijauhkan dari kebaikan. Itu ajab sebenarnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau nggak berkah begitu. Walaupun banyak harta nggak berkah, jauh dari Allah, jauh dari agama. Ujung-ujungnya sombong. Alhamdulillah, orang sombong itu diharamkan masuk neraka. Itu baru satu, semuanya ada tiga. Nah, nanti yang kedua dan ketiga apa? Kita lanjutkan insya Allah malam yang akan datang. Oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada malam ini, termasuk saya, ya setiap malam di sini, mudah-mudahan seluruhnya oleh Allah dijadikan orang-orang yang hatinya selalu ikhlas dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, semata-mata kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la